Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Ramadhania dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi dari Prodi KPI, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis kutipan dan apa saja sih contoh dari kutipan. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis kutipan dan contohnya, kita harus tahu dulu kutipan itu apa sih? Nah, kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai dengan tanda kutip. Nah, kutipan pun bisa dibilang adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkukuh argumen. Nah, pengutipan adalah proses mengutipnya, sedangkan kutipan adalah hasil dari mengutip karya atau pendapat atau kalimat dari orang lain, seperti itu. Nah, jenis kutipan itu ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, yang pertama yaitu kutipan langsung, yaitu mengambil apa yang dikatakan oleh penulisnya atau sumbernya tanpa kita tambahkan atau tanpa kita parafrase. Jadi ketika kita mengambil kutipan langsung itu, berarti tanpa diubah atau tanpa diparafrase, seperti itu. Dan biasanya kutipan langsung itu menggunakan tanda petik. Sedangkan kutipan tidak langsung itu yaitu penyampaian pemikiran atau ide atau informasi dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata atau gaya penulisan sendiri tanpa mengutip secara akurat. Jadi kutipan tidak langsung itu kita mengutip, lalu kita parafrase atau kita rangkum intinya saja tanpa menghilangkan maknanya. Seperti itu. Dan biasanya kutipan tidak langsung pun tidak menggunakan tanda kutip. Nah, ini contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kopi merupakan produk pertanian yang memengaruhi ekonomi, budaya, hingga politik. Tanda kutip, di Indonesia, perkebunan kopi mulai berkembang pesat sehingga potensi bagi pengimbangan kopi domestik kurung buka Hermawan 2013 halaman 65. Jadi kalau kutipan langsung itu mengutipnya langsung tanpa adanya diubah atau adanya parafrase. Jadi kutipan asli dari sumbernya. Sedangkan kutipan tidak langsung itu contohnya seperti ini. Farhan kurung buka 1998 halaman buku 56 menyebutkan bahwa bla 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 bla. Jadi isi titik-titiknya itu merupakan kutipan dari Farhan yang sudah diparafrase atau sudah dirangkum menjadi intinya saja tanpa mengurangi makna. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi kutipan. Yang pertama yaitu sebagai bukti atau memperkuat pendapat penulis. Yang kedua, mencegah dari permasalahan plagiarisme. Yang ketiga, menambah nilai keestetikan dalam penulisan. Yang keempat, membantu memudahkan penulis daftar pustaka. Yang kelima, membantu pembaca memahami lebih dalam tentang topik yang ditulis. Nah, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis dan contoh kutipan. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. See you!